Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Rahman Cyber Technology. Oke, nah ini sudah tak pasang ya. Ini kalian tinggal ikutin aja ini lock dan open. Lock berarti gini, open berarti gini. Ya, tinggal ikuti alurnya aja di sini untuk charger. Lalu kita akan buka untuk ini ya. Kita akan buka, bagus banget. Oke, wow, kempling banget men, kempling banget dan ini udah atasi banget nih. Wow, kempling. Kita benar-benar bisa lihat dalamnya seperti apa nih. Kan bagus banget ya, dan ini kempling banget. Tinggal siapa katanya ditandani ya, ditandani jual HDD input. Apa nih? Kaget aku men. .cc ini kayak websiteku dulu ya. Oh, pakai website gratisan .cc. .co.cc tapi ini .cc ya, Cina. Nah, itu ada indikatornya ya, indikatornya 25%, 50, 75 sampai 100. Itu indikator cloningannya ya. Jadi hadis di sini kita cloning seperti itu. Bagus nih. Untuk tulisannya mana ya? Oh, ini ada tulisannya nih, udah kelihatan source sama target, kelihatan source dan target. Berarti kalau source itu adalah sumbernya yang mau di cloning, dan ini adalah targetnya yang mau ditaruh ini ya. Jadi ini di copy ke sini, intinya seperti itu. Nanti tinggal, nah di sini ya, ini dia tuh. Nah ini dia, ini USB nya, USB 3, ini DC nya ya. Nah ini kalau ini PC berarti ini hanya buat transfer. Kalau mau cloning tinggal di gini kan, cetek. Nah kan ada suaranya kan, cetek gitu ya. Ini berarti cloning, kamu bisa lepaskan dari PC juga karena proses cloning ini bisa secara offline. Nah ini biasa, seperti biasanya pengaman ya, jadi kayak power gitu. Walaupun ini udah dicolokkan, ini nggak serta-merta langsung nyala, ini harus tekan dulu baru nyala seperti itu. Dan ini buat ini start, ini buat yang cloning ya teman-teman, ini buat yang cloning. Dan kalau yang PC kalian perlu ini aja. Kalau dari bodinya sih ya, tapi ini agak ringkeh juga menurut saya, ini plastik dan kayaknya gampang terkuras. Yang bukan plastik ya itu yang dalamnya itu ya. Dan ini juga ada ini ya tuh, di sisi-sisinya itu ada kayak gini. Ini biar nggak merosot-merosot. Lihat ini harganya 400-an. Seperti apa ya kalau nyala, penasaran nggak lah? Oke teman-teman, nah di sini ada banyak sekali harddisk ya di sini ya. Ini ada harddisk yang masih hidup sama harddisk yang udah rusak. Nah di sini kenapa kok kayak gini? Jadi sebenarnya di sini aku mau menunjukkan pada kalian bahwa ini loh sebenarnya fungsinya ya. Jadi kalau kalian punya banyak harddisk itu biar tidak bolak-balik masang ke komputer, kalian bisa langsung colokin ke sini. Nah di sini ada colokannya kayak gini ya. Dan ini bisa menampung harddisk setebal ini ya. Ini harddisk yang paling tebal kayaknya segini deh. Ini paling tebal yang pernah aku temuin sih. Terus seperti yang selanjutnya, ini adalah harddisk yang biasa udah lama dan ini agak lebih tipis kan, tapi ini error. Ya intinya seperti itulah. Ini juga error bro, rusak dan dataku kehapus semua di sini. Sayang kan? Nah ini gini, taruh pas kan, nah cek, dan dia masuk. Nah dia langsung pas. Seperti ini juga sama gini. Walaupun ini nggak penuh ya, tapi ini bisa masuk gini, pas aja. Kan salah kan? Nih harusnya gini ya, pas kayak ya. Nah pas ke satane di pas ke. Nah oke. Nah dan di sini kita bisa lihat bahwa ini masih goyang-goyang kayak gini ya. Dan kurang tahu juga kalau pas muter apakah ini goyang-goyang gini. Nih goyang-goyang kan? Ya agak kurang aman sih, apalagi kalau muternya banter. Masa gini-gini gereng ya. Dan ini adalah kelemahan yang ada di versi yang transparan gini ya. Kalian tahu kalau misalnya yang versi yang hitam itu kan ada kayak ininya ya gini, jadi kayak yang penutup itu loh, ban ganjil. Jadi kalau misalnya ini dimasukin dia bisa agak nahan gini, nggak fokus, jadi dia bisa agak nahan gini ya. Dia bentuknya kayak tutup ini ya, tutup. Nah gini, tutup yang gini loh, tutup. Biasanya kan ini kalau dicolokin, ini kalau dicolokin gini dia bisa langsung neken. Nah ini bisa langsung gini, otomatis kan ini kan jadi kayak buat biar nggak goyang-goyang gitu loh. Ini goyang-goyang banget men. Tuh goyang-goyang banget, nggak tahu kalau pas muter kayak apa, nanti kita coba ya. Ini dan ini ya, jadi di sini untuk colokannya itu dia tidak akan bisa dimasukkan harddisk mana, nah dia tidak akan bisa dimasukkan harddisk SATA. Nah ya, jadi dia tidak bisa dimasukin harddisk SATA kayak gini ya. Ini udah harddisk lama men, jadi kalian perlu converter dulu ya. Dan kalaupun dia ada konverter tambahan, dia butuh power di sini ya, dia juga butuh power. Emang sih ada yang buat konversi SATA ke ATA, dan kurang tahu juga bisa dimasukkan ke sini atau enggak, seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya lagi, IDE bisa masuk enggak ya? Enggak bisa, kalian perlu konverter. Kalau pakai konverter pun juga belum tentu bisa ya teman-teman, seperti itu. Nah ini men, ini adalah harddisk legendarisku yang
lumayan banyak viewernya dulu ya, karena dulu pas awal-awal aku buat enclosure ini masih belum ada yang buat ya, review tentang enclosure. Nah ini baru yang worth it, ini bisa digunakan, ini nggak error ya, nggak error. Nah ini dulu banyak banget ini yang nonton, nggak tahu pas itu ada banyak juga yang setelah itu jadi tenggelam. Jadi pas ini naik tiba-tiba langsung tenggelam. Terus dulu pas awal-awalnya sih ada kayak gini, jadi aku awalin gitu ya, itu ada kok, kalian bisa lihat videonya. Sebenarnya apa sih bedanya ya? Aduh sebentar, taruh sini. Apa sih bedanya sama yang ini enclosure, padahal sama-sama dia juga bisa punya kayak gini ya. Oke teman-teman, ini di sini sebenarnya memang bisa sih, tetapi yang namanya hard disk, apalagi ini ukurannya besar kayak gini ya, ini memang sudah ada ini ya, kayak pendingin kayak gini. Tapi kalau misalnya ininya nggak dingin, maksudnya nggak ada yang menghantar dingin, misalnya kipas atau apa di bawahnya, ini panasnya akan langsung balik ke hard disk guys, ke hard disk ini ya. Karena di sini kan modelnya gini, nih modelnya nutup gini ya. Padahal biasanya aku kalau pakai ini tak copot terus. Nah ini tak copot terus gini, biar anginnya bisa ngalir. Itu pun juga masih panas, Jadi memang kalau untuk penggunaan hard disk enclosure kayak gini ya, nggak terlalu lama lah, paling buat transfer file kayak gitu ya. Seperti itu kira-kira. Soalnya nanti akan, kalau overhead nanti bisa berdampak ke hard disk, dan ini aku baru tahu juga sih kayak gini pas aku jajal kayak gini, dan ternyata pas tak pakai 2 atau 3 jam lah, itu baru kerasa banget panas banget di sini ya. Kalau dites ya nanti bisa berapa gitu ya. Sepertinya asik sih kalau misalnya dibandingin antara ini kalau pakai enclosure sama docking ya. Kalau docking ini biasanya kita juga pakainya paling cuma satu. Nah gini kan secara otomatis kan ini panasnya bakal ngalir ini ya. Jadi panasnya hard disk ini ngalir, karena di sini kan ventilasi ya. Ini kan ventilasi. Kemungkinan besar di sini akan mengurangi panas. Jadi ini bisa digunakan untuk mentransfer file lebih lama. Nih kalau pakai docking. Sedangkan kalau misalnya pakai ini enclosure ya, seperti tadi yang tak jelasin tadi, itu menurutku seperti itu sih. Itu menurut saya ya. Jadi analisa saya selama ini pas aku pakai enclosure sama ini barusan aku coba. Emang aku sebelumnya juga udah pernah coba si docking, dan menurutku ya untuk docking sendiri juga bisa dipakai lebih lama. Tetapi ya di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangan. Yang namanya hard disk ya teman-teman, di sini biasanya kalau ditaruh di komputer dia gini ya, modelnya gini, harusnya gini kan bisa aman. Sedangkan kalau ini, kalau docking itu kan dia ngadep ya, dia ngadep kayak gini, berarti kan dia muternya gini, atas ke bawah gitu. Dan aku kurang tahu juga sih, itu mungkin kalau misalnya hard disk itu ditaruh di luar kebiasaannya itu nantinya seperti apa. Semoga aja nggak terjadi masalah ya. Jadi di luar normal ya, kalau normalnya kan biasanya horizontal kayak gitu, ini vertikal seperti itu kira-kira. Dan kalau kelebihan pakai docking sendiri juga, dia bisa misalnya di sini taruh kipas gitu ya, kipas ini bisa secara otomatis langsung mengurangi panas. Jadi bisa digunakan lebih lama sih ya. Ya walaupun saya sarankan sih ya nggak ngedur ya 24 jam gitu, enggak lah. Jadi memang ada kelebihan ada kekurangan. Kalau misalnya enclosure ya di situ emang ini panasnya, kalau untuk produk yang ini emang panasnya ya dia ngumpul di sini. Jadi bisa langsung ke hard disk gitu ya. Entah kalau untuk versi yang lainnya mungkin ada ininya full aluminium atau apa, jadi biar yang misalnya bahannya nyerap panas itu kan nggak tahu juga. Biasanya di hard disk yang premium ya, hard disk premium itu biasanya atasnya. Tapi memang hard disknya kayak gitu, yang pakai kayak gini emang enclosure kayak gini emang ya panasnya ngumpul di situ. Hard disk yang kayak gini pun juga sama. Ini hard disk WD, kalian bisa lihat ini ventilasinya cuman segini doang sih, malah nggak ada ventilasinya. Dan ini kalau dipakai agak buat ngopi file ya 1 jam aja udah gitu ya. Ya emang wajarnya cuman buat itu sih, buat transfer file. Jadi ya kalau misalnya buat lama ya kalian bisa pakai docking kayak gini. Syukur ada docking yang gini ya modelnya, docking yang kayak gini ya modelnya, horizontal itu malah lebih bagus. Seperti itu kira-kira untuk review kali ini, dan tadi sedikit bahas tentang enclosure dan ini ya docking. Semoga manfaat, dan kalau misalnya kalian ada tambahan silahkan kalian tambahkan ke kotak komentar. Kalau kalian suka video kayak gini, kalian tinggal like, kalau nggak suka dislike. Kalian boleh komen, silahkan komen, tapi komen yang membangun ya. Nah seperti itu untuk video kali ini, dan bonusnya kita akan langsung coba ya. Kita akan langsung coba ke komputer, kita coba bandingkan ini enclosure sama hard disk docking. Oke. Dan di sini adalah tempat kita melakukan uji coba. Di sini aku sudah punya 2 hard disk. Ini ada hard disk utama di komputerku sih, tak cabut dulu. Ini 2 tera ya. Dan ya semoga aja nggak terjadi apa-apa ya ini. Tapi aku nanti akan coba, tidak usah lama-lama lah. Nanti kita bandingkan untuk panasnya berapa. Ini kita akan masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini ya. Ini kita taruh ke yang sini aja, yang paling belakang. Oke. Nah gini ya, sebenarnya agak ragu juga sini, gini goyang-goyang gini loh. Kita akan beralih ke sini, ke yang kedua.
kita tarik dulu ya di sini, kita pasang dulu di sini ya seperti biasa. Kalau ini yang 1 tera ya, ini isinya file-file sangat penting ini ya, jadi aku nggak mau lama-lama juga sih. Oke, kita pasang. Enak sih yang kayak gini enak. Jadi kalau misalnya di dalamnya itu ada kayak pendingin itu, dia akan lebih aman gitu ya. Tapi kalau misalnya diletakkan di kayak gini, di meja kayak gini ya nggak ada pendinginnya ya, bisa panas sih seperti itu. Nah ini masing-masing ada adaptornya. Untuk enclosure sendiri dia adaptornya kayak gini, dan selalu saja sama. Enclosure yang aku punya ya adaptornya kayak gini, yang besar kayak gini ya. Cuman ini aja yang beda ya. Wow, mengerikan. Dan kita perlu copot ini dulu ya, seperti biasa. Oke teman-teman, karena di sini kabelnya cuma 1 doang, dan di sini ternyata kabelnya ini harus buka segel. Jadi agak sayang gitu ya kalau buka segel, dan ini sama sebenarnya. Ini sama seperti yang ini, yang di sini. Jadi kita satu persatu dulu aja ya. Oke, satu persatu, dan kita akan lakukan timer. Oke, kita akan lakukan timer di sini. Saya sebentar, berbahaya juga kalau misalnya dekat. Nah, seperti itu. Kita akan lakukan timer gini, sembari ini gini. Jadi kita pakai yang punyanya ini ya. Jadi biar nggak terjadi kesalahpahaman. Oke, kita colokkan dulu gini. Oke, mana nih? Colokannya ini. Oke, sudah nyolok ya guys. Oke, sudah. Nah, kalau sudah gini tinggal kita hubungin ini ke komputer ya. Teman-teman, kita hubungin ke komputer. Oke, kita udah hubungin ke komputer, tinggal kita nyalain ini. Sebentar, karena ini enclosure, kita perlu menggunakan ini ya, biar adil sesuai dengan awalnya dia kan awalnya pakai kayak ginian. Nah, oke, seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, kayak gini. Kita akan langsung mulai. Ketika kita start dulu, baru kita mulai dengan cepat. Oke, ini kalian bisa lihat dulu. Start, kita nyalain. Sudah nyala, dan secara otomatis dia akan langsung terdeteksi ke komputer. Nah, kalian bisa lihat di situ ya, dia terdeteksi komputer. Kita cancel saja, kopinya kita cancel. Set. Oke, kita udah cancel, dan di sini dia 5 lebih 37, biar 6 lah ya. Kita langsung lakukan eject. Nah, seperti ini, baru ini di stop. Kita stop. Oke, udah stop, langsung di sini kita matikan. Oke. Sekarang kita akan lihat di sini, kita putus dari arus dulu, arus listrik sama arus dari USB. Oke, kita putus. Lalu kita coba. Sekarang kita coba. Aduh. Oke. Kita coba. Masih lumayan sih. Masih belum terlalu sih, masih belum terlalu panas juga sih ya, karena cuma 5 menit men. Tapi kita coba lihat ya, kita coba lihat pakai ini 32, 31, 32 Celcius. Sedangkan kalau harddisk normal, coba kita lihat. Sebentar, ini kita cek dulu. Oke, ini yang normal ya, kita jauhkan biar nggak terlalu kelihatan. 28 ya, ini yang normal. Dan ini yang, ini udah turun, nggak terlalu kelihatan kalau misalnya cuma 5 menit sebenarnya ya. Tapi kita coba bandingkan ya, ketika ini nanti ditaruh ke sana, apakah ada perbedaannya. Oke, kita akan langsung pasang dulu. Kita pasang. Oke, sudah kita pasang. Oke, ini ya, kalian bisa lihat 54 kita reset. Nah, ini dia. Agak ke sini aja. Aduh, nyetrum bro, nyetrum. Nah, ini taruh ke sini ya, DJ ini. Oke, bentar. Nah, udah ya, udah. Terus di sini kita langsung colokin saja yang tadi. Nah, ini kita colokin situ ya. Ini ya bener ya. Nah, kita langsung. Nah, oke, sudah nyala ya. Tinggal kita klik. Ini pastikan ini ke PC, jangan ke cloning. Oke, ini lupa tak start. Oke, mana nih? Sudah atau belum nih? Belum. Coba tak klik ya. Itu udah nyala soalnya. Tuh, oke, sudah nyala. Klik. Dan lampunya ternyata seperti itu ya, guys. Kalian bisa lihat. Ini hitungannya masih. Dan ini nggak tak record. Data stop. Titik use. Oke, tunggu instalasi driver. Sudah, close. Yes. Oke. Close. Ini masih berjalan, bagus banget ya. Tapi ya, terus kita tampilannya di sini ya, menarik banget. Ini lampu-lampunya juga ya, lampunya kelihatan. Terus itu ternyata lampunya cuma satu doang, cuma satu sini doang ya. Oke dah. Oke, sudah kebuka semua. Kita tinggal copy. Coba kita copy. Dan ini untuk alat ini ternyata tidak goyang-goyang ya. Ya tergantung harddisknya juga sih. Kalau harddisknya udah lama, harddisk lama itu biasanya ngeter gitu kan, pasti goyang-goyang. Karena ini masih baru dan keluaran baru, suaranya juga halus masihan. Nih nggak goyang-goyang ya, kalian bisa lihat sendiri. Kalau masih baru kayak gini sih nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau misalnya udah harddisk lama dan filenya udah numpuk-numpuk, itu kayaknya ya agak was-was juga. Karena ini rentan banget sih harddisk, rentan rusak. Udah 6 ternyata men. Kita stop. Oke, kita langsung cancel aja ya.
kita cancel. Setelah itu kita langsung eject. Oke, save remove. Ini malah udah tak matikan. Ini harusnya langsung kita matikan jeglek ini. Oke, langsung mati ya guys. Ternyata ketika ini kita matikan jeglek itu harus mati, dan jangan dicabut dulu ya. Kalian pastikan untuk nih, aduh malah nyala men, malah kepencet. Bahaya men, berarti ini kepencet gini. Oke, udah mati. Ternyata tombolnya itu bahaya juga ya, sama aja ini tadi aku eject paksa, nggak pakai safely, sama aja aku matiin secara paksa tadi. Ini ya, jadi tombolnya itu agak ketika dipencet, ternyata ini agak kayak mudah banget kesenggol dikit aja dia bisa langsung itu. Gitu ya, kita langsung cek di sini, kita langsung cek saja, nggak usah lama-lama, kita langsung cek. Oke, mana tadi nih, kita cek 32, beda tipis ya, 33, 32, beda tipis ya, 32 sama, malah sama ya. 32 kan ini karena ini nggak terlalu akurat, tapi berarti sama ya teman-teman. Jadi kalau untuk ini ya berarti ya di sini, kalau ini udah normal aku rasa 29, 32. Oke, jadi kira-kira kesimpulannya gini guys, untuk kalau cuma 5 menit itu ini masih belum kerasa ya. Kira-kira kemungkinan ini untuk hard disk enclosure itu 1 jam buat transfer data terus gitu, dia masih aman ya teman-teman. Jadi masih bisa ke backup lah, apalagi di sini ya. Di sini kan masih ada ini ya, ininya adem kok, ininya adem, jadi kayak bisa nyerap udara angin udara yang ada lah, pokoknya dingin lah, kayaknya bisa mendinginkan panas. Tapi kalau dari sininya ini plastik men. Tapi kalau misalnya ini lama-lama ya tetap aja sih. Wah, dan dari hasil uji coba selama 5 menit ini ternyata sama. Dari segi kecepatan juga sama yang di enclosure ini. Sepertinya pengaruh harddisknya juga men. Kecepatan harddisknya juga ini kayaknya. Ya, kecepatan harddisknya berpengaruh karena ini juga mereknya sama. Selanjutnya untuk masalah suhu tadi udah ya. Berarti suhu kalau 5 menit saja kita belum bisa menemukan kesimpulan ya. Ya mungkin mesti 1 jaman lah. Kalau 1 jaman ya lama banget. 1 jaman buat ngetes ya lama banget ya. Setidaknya kita bisa tahu bahwa seperti itulah tadi lah untuk enclosure sama yang docking. Dan ini baru bisa kerasa ketika udah 1 jaman lebih. 1-2 jam itu bisa langsung terasa perbedaannya. Kira-kira worth it gak sih beli docking? Worth it gak kira-kira? Kalau misalnya kalian udah punya ini, kalian udah punya enclosure ya, dan kalian udah punya enclosure dan kalian tidak menjadikan ini sebagai kayak PC utama yang digunakan lama kayak gitu, sepertinya udah cukup pakai enclosure saja. Nah ini kesimpulannya. Tapi ketika kamu menggunakannya dalam jangka waktu yang lama seperti itu, aku sarankan untuk beli mana tadi alatnya, aduh sah, ini dia. Aku sarankan untuk beli hard disk docking. Kenapa namanya docking ya? Aku sarankan untuk beli ini ya, karena ini bisa mengurangi panas juga, karena ini langsung, jadi udara-udara yang ada di luar dia langsung berbaur. Apalagi ketika kamu di ruangan AC, ini bisa sangat membantu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kalian memang pengen beli yang kayak gini, yang transparan, di sini untuk link pembelian bisa langsung beli di link deskripsi ya, udah tak cepai di situ, kalian bisa beli di situ. Ya kira-kira seperti itu untuk video kali ini, dan itu tadi bonus ya untuk testing sekalian kita lihat lampunya kayak apa. Oke, kira-kira seperti itu guys. Dan mana tadi? Nah ini dia. Terima kasih untuk produk Orico hard disk docking. Kita timbang sekalian saja. Nah ternyata dia beratnya 578 katanya, 578 ya. Ini semua saya lihat di sini termasuk charger dan lain sebagainya.